Oke. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu memanggil saya? Iya, selamat siang juga, Rina. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, benar. Saya memanggil kamu untuk membicarakan tentang lomba pidato yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Apakah kamu bersedia, Nak? Teringat dengan hal tersebut, Bu, teringat dengan permohonan Ibu untuk saya dapat ikut pidato bahasa Inggris, saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa tidak bisa ikut, Nak? Padahal Ibu berharap kamu bisa mewakili sekolah kita ini mengikuti lomba pidato tersebut. Jadi melalui pertemuan ini, saya berharap kamu nanti bisa berpikir kembali untuk dapat mengikuti lomba tersebut. Jadi menurut kamu, kira-kira apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita ini? Iya, Bu. Dari pertemuan ini saya berharap saya mendapatkan masukan maupun saran dari Ibu. Karena saya orangnya tidak percaya diri. Makanya saya menolak untuk ikut perlombaan pidato bahasa Inggris yang Ibu minta. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Nak ya. Kalau boleh tahu, kira-kira mengapa kamu kurang percaya diri? Dan apa kira-kira yang menjadi kendala kamu sehingga kamu kurang percaya diri? Iya, Bu, begini. Saya cerita sedikit. Pada saat saya pernah kemarin itu mengikuti perlombaan. Nah, pada saat perlombaan tersebut, saya gagal, saya kalah, Bu. Jadi saya malu. Jadi terkait dengan permintaan Ibu untuk saya mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris, saya kurang percaya diri untuk mengikutinya, Bu. Karena saya takut saya tidak bisa mengharumkan nama sekolah kita, Bu. Begitu. Oh, begitu ya, Nak ya. Tapi kan kalau dalam perlombaan itu biasa ada kalah ada menangnya. Nah, kalaupun kalah, harusnya kita itu berpikir bahwa itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Jadi jangan merasa menjadi kurang percaya diri untuk mengikuti lomba berikutnya begitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kamu, menurut kamu apa saja kekuatan yang ada di diri kamu terkait dengan perlombaan ini? Iya, kekuatan saya pasti berbahasa Inggris begitu. Tapi saya sudah malu untuk ikut-ikut perlombaan lagi, Bu, begitu. Kamu sudah pasti berbahasa Inggris, tapi masih merasa kurang percaya diri gitu ya? Pasti masih ada lagi kelebihanmu yang lain. Coba, apa kira-kira yang menjadi kelebihanmu yang lain selain fasih berbahasa Inggris, Nak? Saya dapat membuat pidato sendiri. Apalagi kalau berhubungan juga dengan berbahasa Inggris, saya bisa membuatnya, Bu. Begitu. Tapi kembali lagi, saya kurang percaya diri untuk mengikutinya, Bu. Begitu. Oh, begitu ya, Nak ya. Baik, sebenarnya yang saya tahu, kamu punya banyak potensi, banyak kekuatan. Kamu punya nilai lebih dari teman-temanmu yang lainnya, Nak ya. Jadi, kamu sebenarnya perlu mengasah dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kamu. Membangun rasa percaya diri kamu, supaya kamu tidak merasa putus asa dan kurang percaya diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja hal-hal yang penting menurut kamu, syarat yang harus dipahami dalam berpidato? Iya, yang saya ketahui, ya seseorang yang ingin menyampaikan pidato harus menguasai isi pidatonya dulu, Bu. Ya kan, Bu? Menguasai isi pidatonya dan dia dapat menyampaikannya kepada pendengar dengan baik. Nah, cara menyampaikan ini dengan percaya diri ini saya tidak bisa, Bu, begitu. Makanya saya takut untuk mengikuti pidato bahasa Inggris ini, Bu. Itu ya.
Nah, tapi yang kamu sampaikan itu terkait syarat berpidato yang baik, itu sudah tepat sekali ya nak ya. Jadi kalau kita berpidato, kita harusnya sudah menguasai dan mampu menyampaikan pesan kepada pendengar begitu ya. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut kamu yang manalah kira-kira yang belum kamu kuasai selain dari tadi yang kurang percaya diri? Iya Bu, saya kurang cakap untuk menyampaikan pidato kepada banyak orang. Ya, kalau cakap ini mungkin karena saya kurang percaya diri, saya takut tidak tersampaikan isi pidatonya kepada orang banyak, Bu. Begitu. Baik Rina, kalau begitu terkait dengan kurang percaya diri tadi, menurut kamu supaya kamu bisa mengembalikan rasa percaya diri kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa membangkitkan percaya diri kamu kembali setelah kamu gagal mungkin di lomba-lomba sebelumnya? Menurut Rina, apa yang bisa kamu lakukan? Iya Bu, setelah ada pengalaman gagal dan kalah dalam lomba sebelumnya, saya memang menyadari pada saat itu saya kurang berlatih. Nah, di sini saya mau lebih banyak lagi berlatih ketika saya akan menyampaikan pidato kepada orang baik. Sebelumnya saya mungkin bisa berlatih di depan orang tua saya, bahkan di depan ibu guru sebagai wali kelas saya, supaya orang tua bahkan ibu guru dapat memberikan masukan terkait dengan penyampaian saya di dalam berpidato. Dan mungkin yang dapat saya lakukan ketika misalnya orang tua saya atau ibu guru tidak dapat melihat saya dalam berlatih, mungkin saya akan berlatih sendiri, misalnya di depan cermin, melihat bagaimana saya memperagakan, saya menyampaikan pidato itu dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya lakukan, Bu. Ya, bagus sekali nak, bagus sekali ya Rina ya. Nah, dari cerita yang kamu sampaikan kepada saya tertarik dengan harus berlatih lebih banyak. Ya, ibarat lomba tanpa latihan tidak mungkin bisa tampil maksimal begitu ya nak ya. Jadi ibu mau kamu kembalikan percaya diri kamu lebih banyak lagi, belajar tentang bagaimana berpidato yang baik, bagaimana dapat menyampaikan pesan yang baik kepada pendengar. Tentu jika pendengarnya memahami, terpukau dengan apa yang kita sampaikan, pasti pidatonya sudah baik ya nak ya. Ibu yakin pasti kamu bisa. Karena ibu yakin kamu punya potensi dan kekuatan yang seperti ibu sampaikan tadi, kamu punya kekuatan yang perlu dikembangkan. Nah, jadi melalui lomba pidato ini, kamu bisa lebih lagi mengembangkan potensi ataupun kekuatan yang ada pada diri kamu. Nah, ibu yakin kamu bisa melakukannya nak ya. Jangan fokus kepada menang ataupun kalah seperti yang ibu sampaikan tadi. Di dalam lomba pasti ada menang dan pasti ada kalah. Itu sudah pasti ya nak ya. Jadi kalaupun itu kalah, jadikan itu menjadi pengalaman bagi kamu. Ya, tentu kalaupun kalah ada rasa bangga ya. Kita sudah pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris yang bisa nanti kamu ceritakan kepada teman-teman, menjadi motivasi bagi teman-temannya. Jadi saya berharap kamu bisa mengikuti lomba ini nanti dengan baik, mengharumkan nama sekolah kita ini dengan potensi dan bakat yang ada pada kamu ya nak ya. Jadi tetap semangat, kembalikan percaya diri kamu dengan tetap berlatih. Ya, ibu sebagai guru kamu siap mendengarkan saat kamu latihan. Misalnya kamu butuh masukan, kamu boleh saya siap mendengarkan seperti yang kamu sampaikan tadi di depan orang tua juga, ya pasti ada masukan dari orang tua gitu ya nak ya. Nah, jadi tetap semangat untuk mengikuti lomba pidato yang mewakili sekolah kita nak ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih buat saran bahkan masukan dan motivasi dari Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah memilih
saya sebagai perwakilan dari sekolah kita untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Saya siap untuk mengikutinya, Bu, karena saya sudah termotivasi dari apa yang Ibu katakan. Tetap dukung saya ya, Bu, dan doakan saya supaya saya dapat mengikuti perlombaan tersebut dengan baik. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih Nak. Tetap semangat ya Nak, tetap semangat. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Helga dan Ibu Rayana. Di sini saya sebagai pengamat tentang coaching kita di sini. Adapun beberapa yang beberapa poin. Yang pertama yaitu di dalam coaching ini terdapat tujuan yang tercapai dengan jelas dari coachee. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan bersifat terbuka sehingga coachee aktif secara terus-menerus sehingga respon dapat ditanggapin. Yang ketiga, adanya identifikasi masalah dari coachee. Sedangkan yang keempat, solusi yang dapat dicari dari coachee sendiri. Yang kelima, adanya kesimpulan dari coachee dalam permasalahan yang dihadapi. Dan keenam, adanya penguatan dari coach sehingga permasalahan dapat diatasi. Demikianlah hasil pengamatan saya dari coaching ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.